Teman-teman, kita belajar matematika lagi di trik matematika Messi. Perbandingan kuantitatif, tapi kali ini aku banyak bahas tentang skala peta ya, skala Dena, skala gambar gitu ya. Yuk kita kerjakan nomor 1. Nomor 1 sampai 5 enggak, nanti dari nomor 6 kita bahas tentang skala peta. Perbandingan boneka Alma dan Rien adalah 3:2. Selisih boneka kedua anak tersebut adalah 13. Jumlah boneka Alma dan Rien adalah, nah kalau perbandingan seperti ini, mana yang ditanya? Jumlah boneka. Maka karena ditanyanya jumlah, maka yang kita buat adalah 3 plus 2. Kelihatan pakai pulpen aja ya. 3 plus 2. Oke. Nah, yang diketahui apa? Yang diketahui selisih. Maka dia per 3 dikurang 2 gitu. Selisih itu kan kurang ya. Dikali berapa? Dikali apa yang diketahui? Dikali dengan 13. Kenapa 13? Ya itu yang diketahui gitu. Nah, kalau udah gini kan gampang. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kurang kelihatan ya. 5. Oke. 3 dikurang 2, 1. Dikali 13. Maka 5 kali 13 sama dengan 65. Nah, mudah kan teman-teman? Jawabnya yang mana itu? Yang D. Oke, sekarang kita nomor 2. 2 buah kubus di mana kubus pertama memiliki panjang sisi X. Kubus kedua memiliki panjang sisi 4 kali lebih panjang dari kubus pertama, gitu kan? Nah, perbandingan luas permukaan kubus pertama dan kedua adalah, nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, coba yang ditanya apa? Perbandingan luas permukaan kubus. Perbandingan luas permukaan kubus itu rumusnya apa? Luas permukaan kita singkat aja LPK ya. LPK, luas permukaan kubus itu kan sama dengan 6 dikali S kali S ya. S kuadrat ya, S kuadrat. Iya kan? Iya nggak sih teman-teman? Nah, kalau udah begini maka kita masukin aja perbandingan luas permukaan kubus pertama LPK 1 dibanding dengan LPK 2. Nah, ini 6 dikali LPK 1 berapa sisinya? Sisinya X ya. Berarti dia X kuadrat. Rumusnya kan kuadrat kan? Nah, per 6 sama juga dia. Cuman panjang sisi kedua kan 4 kali sisi panjang kubus pertama. Berarti dia 4X kan, 4 kali X kan, 4 kali panjang sisi pertama kan, gitu, kuadrat. Nah, dari sini kita pakai ini ya. Kok kalau dia landscape di HP aku nggak luas dia jadinya ya. Oke, nah dari situ kita lanjut ke sini ya. Aku lipat dulu nih. Maka nah, ini tadi LPK 1 per LPK 2 sama dengan 6. Ini X kuadrat kan, per 6. 4 kali kan, 4X kuadrat. Nah, ini hasilnya adalah 6X kuadrat per 4 kuadrat sama dengan berapa? 16. X kuadrat sama dengan X kuadrat. Maka dia 6 dikali 16 X kuadrat. Hasilnya berapa nih teman-teman? 6. Ini X kuadratnya langsung aja kita habisin ya. Selesai. Maka 6 kali 16 sama dengan 96. Nah, dari sini perbandingan luas permukaan kubus pertama dan kedua adalah, nah ini kan kecil-kecil dia 1:3 dan seterusnya. Maka ini kita sederhanakan aja teman-teman. 6 banding 96 kita sederhanain jadi berapa tuh dapatnya? 1 per 16 kan, gitu. Maka ini dia 1:16. Ada nggak jawabannya? Bentar ya. Nah, ada kan jawabannya 1:16 yang E, gitu. Nah, kita lanjut nomor 3 ya sekarang. Nomor 3. Perbandingan umur Abbas, Ibnu, Firnas adalah 1, 3, 4. Jika jumlah umur ketiganya adalah 40 tahun. Umur Ibnu adalah berapa tahun gitu. Yang ditanya siapa nih? Ibnu. Ibnu dia perbandingannya berapa? 3. Maka udah gampang aja, 3 per. Yang diketahui apa? Jumlah. Maka yang jumlah berarti tinggal dijumlahin kan. 1 plus 3 plus 4. Nah, ini sama dengan berapa? 3 per 8. Dikali berapa? Dikali yang diketahui 40 tahun. 40. Maka hasilnya berapa?
40 bagi 8 sama dengan berapa? 5. Maka 3 kali 5 sama dengan 15. Udah semudah itu. Mana jawabannya? Yang D gitu kan. Mudah ya teman-teman. Yang belum subscribe kami siap. Share juga, like, komen juga. Yuk kita lanjut nomor 4. Kelereng Uli dibanding Abi adalah 4 banding 3 ya. Sedangkan perbandingan kelereng Abi dibanding Mei adalah 2 banding 1. Nah, kalau perbandingan yang biasanya kan nggak seperti ini kan. Coba nih kita lihat. Uli banding Abi. Kan? Sama dengan 4 banding 3. Sedangkan Abi ini ada lagi yang kedua gitu. Abi dibanding Mei sama dengan berapa? 2 banding 1 gitu. Nah kalau ngerjakan gini gimana kami sih? Gampang sekali. Jika jumlah kelereng Mei adalah 6. Jadi yang diketahui si Mei ya jumlahnya ya. Maka kelereng Uli ada sebanyak berapa? Jadi sebelum kita cari tahu dulu si Uli, kita satuin dulu perbandingannya. Ini kan Abi masih ada 2. Jadi kita harus samain dulu. Caranya cara petir atau cara matematika. Kita buat cara matematika dulu ya. 4 banding 3. Uli, Abi. Terus si Abi berapa lagi? 2 kan? Mei 1. Nah ini kan Abi dia masih 2 dia kan. Kita harus buat 1. Jadi caranya 3 kali 2 sama dengan berapa? 6. Oke. Nah dengerin, ini 6. Nah sekarang 3 kali berapa ya supaya 6? 2 kan? Maka yang di sebelahnya atau persamaan satunya sama-sama kita kali 2 juga. Kami tulis saya di sini ya. Ini kali 2, berarti ini kali 3. Patokannya di ini ya, yang di tengah yang ada 2. Perbandingannya dia ada 2, siapa itu? Si Abi ya. Oke, udah berarti 4 dikali 2 juga sama dengan berapa? 8. Pinter. Nah sekarang yang 1 kali berapa? Kali 3, dia jangan kali 2. Kenapa? Karena beda dia. Ini 1, ini persamaan 1, ini persamaan 2 gitu. Yang 2-nya kan tadi kali 3 untuk jadi 6 kan. Maka yang di sampingnya atau yang sejajar dengan dia adalah 1 juga dikali 3. 1 kali 3, 3. Nah inilah dia perbandingannya. Jadi perbandingannya bukan 4 banding 3 banding 1. Bukan gitu ya. Nah kalau kita sudah dapat perbandingannya udah gampang aja. Sekarang yang ditanya siapa? Yang ditanya si Uli seperti biasa juga. Yang si Uli berapa nih tadi? Ulinya 8. Maka dia 8 dong ya kan? 8. Yang diketahui siapa? Yang diketahui kelereng Mei. Maka per 3. Dikali berapa? Dikali berapa jumlah kelereng Mei? 6. Udah gitu aja. Sama dengan berapa? Cus dapatnya 2. 8 kali 2 sama dengan 16. Gitu dia. Mudah ya teman-teman. Cuman kalau dia lagi ujian, kami sih saranin yang cara cepatnya aja. Coba nih pakai logika aja ya teman-teman. Pakai logika aja. Yang diketahui kan Mei ya. Mei berapa jumlah kelerengnya? 6. Ini Mei 6. Kita buat, nah ini di atas saja Mei 6 kan. Terus perbandingan dia punya dia berapa tuh tadi? 3 ya. 3 kan si Mei? 3 nggak sih? Iya 3 kan? Sorry, maksudnya sebelum dihitung ke sini tadi Mei-nya 1 ya. Mei-nya 1. Ini 1. Terus dia banding si Abinya 2 ya, 2 ya. Nah kalau dia jumlahnya itu sama dengan 6, 1 kali berapa sih supaya 6? Kali 6 kan. Maka 2 kali 6 sama dengan berapa? 12. Berarti dia Abinya 12 dong. Nah sekarang kalau Abinya 12, terus kalau yang ditanya si Uli kan, Uli Abi banding Abi itu berapa ya? Kalau dia Ulinya tadi bandingnya 4/3, Ulinya 4, Abinya 3. Terus Abinya kan udah diketahui itu udah 12 ya. Ini 12. Nah sekarang 3 kali berapa sih supaya 12? 3 kali 4 kali 4. Maka ini juga kali 4. 4 kali 4 dapatnya berapa? 16 kan? Sama kan jawabannya? Gitu dia cara cepatnya. Jadi nggak perlu ngitung nentuin dulu, samain dulu perbandingannya, langsung aja bisa kan kalau pakai logika kalau ujiannya. Cuman kalau dia lagi di sekolah atau lagi ujian uraian gitu harus dikasih tahu cara pengerjaannya ya pakai cara seperti ini gitu ya. Oke, sekarang kita masuk nomor berapa nih teman-teman? Nomor 5. Nah nomor 5 kita lihat nih teman-teman. Dalam sebuah kotak terdapat 35 butir
35 butir kelereng, yaitu 20 butir kelereng merah. Nah, kita tulis aja ya. 20 merah ya. Terus 10 biru. 10 biru. Terus yang 5 hijau. Oke. Nah, sekarang yang ditanya perbandingan kelereng hijau dibanding kelereng merah. Hijau banding merah. Ya udah 5 banding 20. Nah, ini kita sederhanain aja. 5 sederhananya jadi 5 bagi 5 ya 1 gitu. 20 bagi 5 ya sama dengan 4. Ya udah 1 banding 4. Ada nggak jawabannya? Ada kan? Yang B. Semudah itu. Jadi pertanyaan yang panjang begini kalau kita paham pakai nalar, gampang, nggak perlu pakai cara-cara yang lain gitu. Oke, kita lanjut nomor 6. Teman-teman yang belum subscribe atau share, like, komen juga ya. Nah, ini jarak rumah Mala. Nah, kita mulai ke skala-skala ya. Jarak rumah Mala ke sekolah adalah 12 km. Sedangkan jarak pada peta adalah 2 cm gitu. Maka skala yang digunakan adalah, nah yang ditanya skala ya teman-teman. Rumus cari skala itu jarak antara peta dengan jarak sebenarnya ya. Aduh, kencang banget anginnya. Bentar ya. Oke, rumus skala. Skala sama dengan jarak pada peta, kita singkat JP aja ya, dengan JS. JS itu apa sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita masukin jarak pada peta berapa dia. Sedangkan jarak pada peta dia 2 cm. Per jarak sebenarnya adalah 12 km. Nah, teman-teman, coba dilihat satuannya. Di sini cm, di sini kilometer. Maka kita harus samakan dulu gitu. Yang 12 km kita ubah ke cm. Maka kilometer ke cm dia turun berapa tangga teman-teman? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, 5. Maka kalau dia 5 berarti dia dikali 100.000 gitu. 100.000. 12 kali 100.000 sama dengan, ini tetap ya, yang di atas tetap ya, karena dia udah satuannya udah cm. 1.200.000 ya teman-teman. 1.200.000 cm. Nah, sekarang udah dapat belum? Udah, sebenarnya gampang loh nih. Ini kita buat jadi kan skala itu kan biasanya 1 banding gitu kan. Maka ini kita buat juga 1 banding berapa nih? 2, supaya 1 dia kan 2 bagi 2. Maka 1.200.000 bagi 2 sama dengan berapa? 600.000. Nah, jadi udah ketemu skalanya 1 banding 600.000 gitu. Mudah ya, ada nggak sini jawabannya? Kita lihat yuk. Nah, teman-teman ada nih jawabannya 1 banding 600.000. Jadi jawabannya yang D ya. Yang ini dia D. Oke, kita lanjut nomor 7. Nomor 7 apa nih? Ntar aku geser dulu. Karena aku pakai tripod yang kecil. Jadi harus digeser-geser gitu. Geser indah lah ceritanya ya. Tapi dia jadi goyang ya. Nah, ini dia. Sebuah gedung memiliki tinggi 100 meter. Nah, 100 meter ini yang sebenarnya atau peta teman-teman? Sebenarnya ya, karena tinggi gedung pada denah. Nah, ini bukan peta tapi denah ya, 50 cm. Nah, skala denah tersebut adalah sama seperti tadi ya teman-teman. Cara pengerjaan juga sama kami sih, iya sama juga. Maka dia skala S aja ya. Tinggi kita buat T ya. TP per TS. Peta sebenarnya jadi TS gitu. Nah, tinggal kita masukin. Pada peta berapa? 50 cm. Per sebenarnya 100 meter. Lihat lagi satuannya. Satuannya masih belum sama. Kita samain meter ke cm, dia turun berapa tangga teman-teman? Turun 2 tangga ya. Maka kalau 2 tangga dia dikali berapa? Dikali 100. Oke, maka dia 50 cm. 100 kali 100 sama dengan 10.000 ya. Iya ya, 10.000. 10.000
sentimeter. Nah, satuan sudah sama, sudah gampang. Tinggal kita sederhanain aja. 50 kita buat jadi 1. Caranya 50 bagi 50. Nah, sekarang 10.000 juga dibagi 50. Dapatnya berapa, teman-teman? 200 ya. 10 bagi 5 kan 2 ya. Jadi 200. Nah, inilah dia jawabannya, 1:200. Semudah ini loh, teman-teman, skala itu. Nah, 1:200 ada kan yang B. Jadi nggak perlu bingung lagi kalau yang ditanya skala. Bentuk perbandingan sederhana dari 100 meter dibanding 4 km. Nah, kalau sekalipun ujian tetap harus fokus ya, teman-teman. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, ingat nih, satuannya dia meter, sementara di sini kilometer. Yuk kita tulis yuk. 100 meter. Karena ditanyakan perbandingan ya, maka kita buat per bentuk seperti pecahan, maka 4 kilometer. Nah, sekarang kita satuin dulu apanya, penyebutnya. Biasanya penyebutnya disamain ke pembilang. Pembilang mana yang 100 yang meter ya? Maka di sini tetap 100 meter. Kan? Nah, kilometernya kita ubah ke meter. Ubah ke meter, dia turun berapa? Kilometer ke meter turun berapa tangga, teman-teman? 3 tangga ya, 3 tangga. Maka dia dikali kali 1000 ya. Turun 3 tangga, maka 4 kali 1000 sama dengan 4000. 4000 meter. Nah, kalau udah ada gini udah gampang. Tinggal kita sederhanakan sama seperti tadi. 100 bagi 100 1. 4000 bagi 100 sama dengan 40. Udah jadi 1:40 jawabannya. Semudah itu. Mana tuh jawabannya? 1:40 yang B. Yang pertama samain dulu satuannya, habis itu baru dibandingkan, disederhanakan. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Nomor 9 gampang ya, karena dia pecahan campuran seperti biasa lah ya. Kalau ada pecahan campuran berarti kita ubah dulu ke pecahan biasa. 2 dikali 2 4 tambah 1, 4 tambah 1 sama dengan 5. Maka dia langsung aja di sini, kita nggak usah pakai silih-silih karena dia dikit aja. 5 per 2 dibagi, ini 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, 9 per 4. Nah, kalau pembagian maka harus kita ubah dulu ke perkalian kan, 5 per 2 dikali 4 per 9. Jadi kalau udah diubah ke perkalian maka atas jadi di bawah, bawah jadi ke atas gitu ya. Gampang kan? Nah, sekarang dapatnya berapa tuh? Ini kita sederhanain aja dulu, dapatnya 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Ini 9 tinggal pindah 9, jadi 10 per 9 jawabannya yang E. Mudah ya kalau yang kayak gini-gini. Maunya kalau soal CPNS soalnya seperti ini ya, gampang banget. Nomor 10, perbandingan yang senilai dengan 4:9. Perbandingan senilai. Ya udah kita lihat nih opsinya. Yang ada kan 8 18 ya. Berarti dia dikali 2, nih dikali 2. Jadi dapatnya di sini 8, di sini 18. Namanya juga senilai kan, jadi sama gitu. Maka jawabannya yang C. Semudah ini. Semudah ini. Yuk kita lanjut nomor 11. Perbandingan uang Cinta dan Laura adalah 1:6. Jika jumlah uang mereka adalah 98.000, maka selisih uang mereka berdua adalah, yang ditanya apa teman-teman? Selisih. Selisih berarti udah, kalau selisih kan dikurangkan kan, maka 6 dikurang 1 per berapa nih? Yang diketahui apa? Jumlah, maka 6 tambah 1. Gitu aja. Yang dikali apa? Yang dikali yang diketahui 98.000. Nah, 6 kurang 1 kan 5 ya. 6 tambah 1 sama dengan 7. Maka 5 per 7. 98 dibagi 7 berapa ya teman-teman dapatnya? 7. 14 ya. Ini dapatnya 14. Maka 5 kali 14 20 dengan 70. Udah dapat 70.000 berarti. Ada nggak nih 70.000? Oh, pilihan jawabannya di atas. Ini dia yang D ya. Kita lanjut lagi nomor 12. Perbandingan lagi, masih perbandingan. Gak ada peta lagi, ada. Peta masih ada lah. Oke, kita lanjut nomor 12. Umur Dina dibanding umur Ani adalah 4:3. Sama-sama nanti uang atau umur gitu kan. Cara ngerjakannya sama ya teman-teman. Jangan karena perbandingan umur terus yang satu lagi perbandingan uang kita ngerjakannya beda. Enggak, sama ya. Yuk, umur Dina dibanding umur Ani adalah 4:3. Jika umur Ani
adalah 18 tahun, maka umur Dina adalah, nah sama aja, yang ditanya apa? Umur Dina. Dina perbandingannya berapa? 4. Gitu kan. Per berapa nih? Umur Ani yang diketahui, maka 4/3 dikali 18 gitu. Nah, dapatnya gampang kan? 18 bagi 3, 6. 4 kali 6 sama dengan 24. Nah, umur Dina maka 24 dong. Ada nggak nih jawabannya? Ada yang C. Cuman teman-teman, kalau dia soalnya seperti ini, kita bisa pakai cara nalar lagi, pakai main cepat aja gitu. Nah, Dina dan umur Ani kan itu banding 4/3 kan? Iya kan? Terus yang diketahui itu umur Ani 18. Ani yang mana, yang 3 ya? Ani 18. Nah, seperti tadi 3 kali berapa supaya 18 kali 6. Maka ini juga kali 6. Dapatnya berapa? 24. Sama kan? Nah, gitu dia. Mudah kan? Jadi jawabannya yang C, kita tandain dulu supaya dapat nilai. Oke, sekarang nomor 13. 13 juga masih umur ya. Cuma sekalipun umur, tapi dia pertanyaannya beda-beda gitu. Oke, umur Badu dibanding umur Alan adalah 4/3. Sama-sama 4/3 ya. Jika selisih, nah tadi yang diketahui adalah umur si Ani. Umur, kalau ini yang diketahui adalah selisih gitu. Selisih umur mereka adalah 9 tahun. Maka umur Badu adalah tetap aja yang di atas itu adalah Badu berapa? Badu 4. Maka taruh di atas 4. Yang diketahui apa? Selisih. Kalau selisih maka 4 kurang 3. 4 kurang 3 sama dengan berapa? 1. Dikali berapa? 9. Nah, 4 kali 9 sama dengan berapa? 36 tahun. Mudah kan? 36. Udah. Jawabannya mana? Yang B. Gampang kan? Teman-teman yang belum subscribe kami sih ya. Share juga ke teman handai tolan, sanak saudara. Oke, kita lanjut. Soalnya mirip seperti tadi ya. Jika perbandingan nilai A dan B adalah 2/5 dan perbandingan B diulangin lagi nya, dia B-nya B dan C adalah 3/6. Nah, kita kalau begini kita main silih-silih aja. A banding B sama dengan 2 dibanding 5. Terus di sini B banding C dia berapa? 3/6. Nah, kita samain dulu ya perbandingannya karena B-nya masih 2 gitu. Cara seperti tadi. A-nya 2, B-nya 5, ini 1. Yang keduanya B-nya 3 di bawah, C-nya 6. Nah, udah nih. Patokannya sama seperti tadi ya, yang di tengah. 5 kali 3 dapatnya berapa? 15. Nah, sekarang 5 kali berapa ya supaya 15 kali 3 kan? Ini kita buat aja dulu kali 3. 3-nya kali 5 kan. Nah, temannya atau yang di sebelahnya yang sejajar dengan dia, yang persamaan 1 adalah 2 kan. Maka 2 juga dikali 3 dapatnya berapa? 6. Nah, sekarang yang 6 ini sejajar dengan 3. 3 tadi kan kali 5. Maka 6-nya juga kali 5. Dapatnya berapa? 30. Nah, ini kalau dalam bentuk perbandingan masih besar kan teman-teman. 6 banding 15 banding 30. Nah, kalau kita lihat di opsinya juga nggak ada seperti itu. Jadi kita perkecil aja. Coba kalau bagi 2 bisa nggak? 15 nggak bisa bagi 2 ya kan. Nah, kalau bagi 3 bisa nggak? Bisa nih semua. Nah, kita bagi sama-sama bagi 3 aja. Hasilnya berapa? 2. Bagi 3 dia 5. Bagi 3 dia 10. Maka perbandingannya adalah 2 banding 5 banding 10. Mana tuh? 2 banding 5 banding 10. Jadi yang C. Nah, teman-teman, cara petir juga ada ya. Jadi cara petir itu adalah kalau memang kayak gini, cara gini nggak suka, cara yang asik kami sih oke. Maka dia 2 dibanding 5. 3 dibanding 6. Cara petirnya adalah, namanya juga petir ya, bentuk petir. Maka dia 2 kali 3. 3 kali 5. 5 kali 6. Nah, ini 2 kali 3 dibanding 3 kali 5. 3 kali 5 dibanding 5 kali 6. Nah, 5 kali 6 kan sama kan. Ini 6. Ini 15. Ini 30. Sama kan? Ini sama gitu. Jadi teman-teman tinggal pilih mau cara petir atau cara yang seperti ini. Cara petir lebih cepat sih teman-teman. Menurut kami sih ya. Udah gitu lebih asik aja. Petir gitu kan teman. Petir kan gambarnya begini kan. Iya kan? Cucu gini kan, cucu gitu ya. Gimana ya? Gitulah dia pokoknya. Oke, kita lanjut nomor 15.
Nah, coba kita perhatikan nomor 15 teman-teman. Nomor 15, kalau yang tadi kan untuk skala-skala Dena, yang ditanya adalah skala peta. Nah, kalau di sini dia skalanya udah diketahui, yang ditanya adalah jarak kedua kota pada peta gitu. Maka berarti yang ditanya JP ya, jarak pada peta ya. Itu kan? Ya enggak? Nah, jarak peta adalah rumusnya tadi, kalau skala kan dia apa tadi? Kalau skala kan peta pada sebenarnya, bagi sebenarnya gitu kan, banding sebenarnya, peta banding sebenarnya. Tapi kalau peta dia rumusnya adalah skala kali sebenarnya gini, S dikali JS gitu. Ini sebenarnya ya S ya. Skala kali JS. Skalanya kan udah diketahui ya. 1 banding 8 juta. 1 banding 8 juta. Dikali jarak sebenarnya ini 144 kilometer. Yang ditanya jarak kedua kota pada peta. Kalau pada peta berarti ini kan masih kilometer ya teman-teman. Ini masih kilometer ya. Maka kita ubah ke sentimeter. Kalau diubah ke sentimeter jadi berapa dia teman-teman? Kali sama seperti tadi ya, kali 100.000 ya, maka dia 14.400.000 kan? Kalau kali 100.000 ya kan 144 kali 100.000, nolnya ada 5 kan? Gitu. Nah, sekarang udah gampang aja nih. Gampangnya gimana? Ya tinggal dikali, karena ini 1, maka ini aja langsung dibagi kan? 14.400.000 dibagi 8 juta. Ini habis 144 dibagi 80 kali 1. Iya kan 180, sisanya 64. Maka kita iya ya 64 kan? 64 bagi 80 sama dengan 6 8 ya teman-teman, 8. Maka sentimeter. Satuannya sentimeter ya. Jadi 1,8 cm. Ada nggak jawabannya? 0,0, nah ada nih jawabannya 1,8 cm. Gitu dia teman-teman. Yang ditanya tadi apa? Jarak pada peta. Nah sekarang nah ini yang nomor 16, jarak sebenarnya yang ditanya. Jadi lengkap ya teman-teman. Untuk skala-skala jarak peta, jarak sebenarnya lengkap ya soalnya. Pada peta jarak rumah nenek ke rumah Uta adalah 6 cm. Ini pada peta. Jika skala yang digunakan adalah 1 banding 500.000, maka jarak rumah nenek dan rumah Uta sebenarnya adalah. Sebenarnya yang buat bingung itu teman-teman, karena kalau di skala ini gede banget angkanya gitu kan. Kayak tadi 1 banding 8 juta gitu kan. Jadi buat peserta ujian itu mumet gitu kan. Padahal sebenarnya gampang ngerjakannya. Kita nomor 16 ya. Tadi jarak pada peta, sekarang jarak sebenarnya. Jadi rumusnya kita buat dulu ya, JS. JS itu sama dengan JP per skala. Coba nih teman-teman, aku apa dulu nih. Kalau dia tadi jarak JP-nya itu rumusnya adalah skala dikali JS. Skala kali JS. Jadi udah tau lah kalau pindah ruas ya teman-teman. Nah maksudnya kami sini gini teman-teman. Jadi nggak perlu dihafal kalau jarak sebenarnya itu rumusnya apa. Rumusnya salah satu aja dihafal. Tapi kan teman-teman harus paham dulu yang namanya pindah-pindah ruas gitu. Nah contohnya ini. Tadi kan kalau JP dia kan skala kali JS. Nah kalau ada bentuk bilangan bulat dengan pecahan begini kan memang iya kan. Ini dikali silang, iya nggak sih? Kali silang ya ini dia nggak diapa-apain, maka JS kali skala sama dengan JP gitu kan. Nah kalau yang ditanya skala, kalau yang ditanya ini maka kan JP bagi skala kan, iya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 5, 25 ini kan sama, artinya 25 bagi 5 gitu, ini dapatnya 5, iya kan, paham ya teman-teman. Jadi jangan repot-repot menghafal rumus itu sampai 3, skala, jarak pada peta, jarak sebenarnya. Cukup rumusnya satu aja dihafal, tapi pahamin dulu pindah ruas gitu ya. Oke kita lanjut. Jarak sebenarnya JP per skala. Maka kita masukin aja JP-nya berapa. Ntar biar muat biar muat. JP-nya berapa teman-teman? 6 cm ya.
Iya kan, 6 cm. Kita masukin langsung 6 cm. Per skalanya berapa? 1 banding 500.000. 1 banding 500.000. Wah, udah gampang aja ini. Ini sama dengan 6 kali 5 sama dengan berapa? 30. Tambahin nolnya lagi. 0, 0. 0, 0. Berarti 3 juta ya dia. 3 juta sentimeter kan? Sentimeter. Yang ditanya apa? Jarak sebenarnya. Kalau sebenarnya kan nggak mungkin sentimeter kan? Maka dia kilometer pastinya. Maka ubah ke kilometer. Sentimeter ubah ke kilometer, dapatnya berapa teman-teman? Aduh. Nah, aku buat gini. Ini dia sentimeter, kita ubah ke kilometer. Maka dia naik berapa tangga? Naik 5 tangga ya teman-teman. 5 tangga. Maka ini 5 nolnya sebanyak 5 kita coret. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggalnya berapa? 30. Gampang kan? Jadi jawabannya 30 kilometer yang B. Gitu dia, mudah ya teman-teman. Ini kok bisa langsung 3 juta kami sih. Nah gini sih sebenarnya, ini udah paham lah, kami sih yakin udah paham sih, tapi ke siapa tahu belum paham ya. 6 per 1 banding 500.000. Ini kan sama dengan 6 per 1 dibagi 1 banding 500.000. Ini kan pembagian, maka diubah ke perkalian, 500.000-nya jadi di atas kan, satunya di bawah gitu. Maka 6 kali 500.000 kan. Gitu dia, paham lah ya. Kita lanjut nomor 17. Nah, nomor 17, sebidang tanah dengan ukuran panjang dan lebar pada peta 3 cm dan 2 cm. Berarti dia P-nya sama dengan 3 cm. Terus lebarnya sama dengan 2 cm gitu kan. Ini ditulis supaya gampang aja ngerjakannya. Nah, tanah digambar dengan skala 1 banding 3000. Sekeliling tanah adalah, kita tahu dulu nih, rumus keliling tanah itu kan 2P ditambah L ya. Iya kan? Maka kita cari dulu nih. Ini kan yang ditanya keliling tanah sebenarnya. Ini kan yang diketahui panjang pada peta kan? Panjang pada peta dan lebar pada peta. Kita cari yang panjang PS ya, panjang sebenarnya. Sebenarnya. Nah, panjang sebenarnya itu adalah PS sama dengan PP panjang pada peta dibagi skala kan? Sama rumusnya semua. Nah, kita masukin panjang pada peta 3 cm. Skalanya 1 banding berapa tadi? Skalanya 1 banding 3000. 1 banding 3000. Nah, kalau udah begitu, udah gampang. 3 kali 3 sama dengan 9. Nolnya 3. 0, 0, 0. Satuannya cm. Nah, yang ditanyakan sebenarnya nggak mungkin kan? Cm, maka kita ubah ke mana nih? Nah, opsi jawabannya meter teman-teman. Maka kita ubah ke meter. Sentimeter ubah ke meter. 9.000 cm ke meter, dia naik berapa tangga dia? 2 tangga ya, 2 tangga. Maka cus habisin, maka tinggal 90 meter. Udah, panjangnya udah ketemu. Panjang sebenarnya. Sekarang kita cari nah, kita garis lebar sebenarnya, lebar sebenarnya. Rumusnya apa kami sih? Sama LS ya sama dengan LP skala gitu. Nah, kita masukin berapa lebarnya? 2 cm per skalanya 1 banding, sama kan, 1 banding 3000. Nah, ini sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6, berarti 6000 cm. Ubah ke meter. Ke meter habis 2-nya maka 60 meter. Nah, udah dapat. Sekarang kita tinggal masukin rumus tadi. Maka kita masukin nih rumusnya ya. 2, P-nya berapa? 90. Lebarnya sama dengan 60. Maka ini sama dengan 2 dikali 150. Dapatnya berapa? 300 meter. Ada nggak nih jawabannya 300 meter? Ada yang A. Gitu teman-teman, mudah ya. Kita lanjut atau kita udahan dulu? Udahan dulu, udah kayak live aja aku. Iya nih teman-teman, aku karena keseringan live ya di tuk-tuk di tuk-tuk, jualan bukunya juga ini bukunya ada ya di tuk-tuk aku ya teman-teman. Silakan follow, terus lihat showcase aku, buku-buku di situ semua lengkap. Kita lanjut ke video selanjutnya ya, ini supaya nggak bosen. Video selanjutnya buka juga teman, masih banyak nih, ada 40 soal nih. Habis ini kita masuk ke soal cerita, pokoknya semuanya lengkap ya.
lengkap kita bahas. Yang belum subscribe, please subscribe kami sih. Salam sehat dan tetap semangat belajar. Kalau semangat belajar pasti lulus. Thank you, terima kasih, thank you, terima kasih, thank you, terima kasih.